Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi studi kasus analisis kami yang berjudul Studi Kasus Kampanye Black Lives Matter dengan menggunakan konsep matematika diskrit, yaitu himpunan, relasi dan fungsi, serta proposisi. Sebelum itu, saya selaku moderator izin perkenalkan diri saya. Nama saya Nabila Putri Ramadhani dengan NPM 118241155. Ya, bersama anggota kelompok saya selanjutnya, yaitu perkenalkan, nama saya Indri Wahyudi Mulyani dengan NPM 1082441. Saya Safila Delia Putri dengan NPM 108249974. Analisis Black Lives Matter dengan matematika diskrit. Penerapan konsep matematika diskrit dalam studinya, kasus kampanye Black Lives Matter dapat membantu menganalisis pola interaksi jaringan sosial, memahami hubungan antar kelompok, dan mengevaluasi dampak kampanye secara terstruktur. Contoh, himpunan digunakan untuk menggambarkan kelompok-kelompok terkait, relasi menjelaskan interaksi antar kelompok, fungsi memetakan penyebaran informasi di media sosial, proposisi menguji klaim atau pernyataan dalam kampanye. Dengan demikian, konsep-konsep ini memberikan kerangka analitik yang lebih sistematis untuk memahami dan evaluasi gerakan Black Lives Matter. Pertama, ada penerapan konsep himpunan. Himpunan ini digunakan untuk mempresentasikan kelompok dalam kampanye Black Lives Matter, seperti aktivis, platform media sosial, pemerintah, dan masyarakat umum. Terus, yang kedua ada operasi logika himpunannya. Yang pertama ada gabungan atau union, menggambarkan semua individu yang terlibat dalam kampanye. Contohnya, A sama dengan himpunan kelompok aktivis Black Lives Matter, B platform media sosial yang digunakan dalam kampanye Black Lives Matter, C pemerintah dan polisi, D masyarakat umum yang terlibat dalam kampanye Black Lives Matter. Misalkan A sama dengan himpunan aktivis 1, aktivis 2, aktivis 3, D himpunan masyarakat 1, masyarakat 2, aktivis 3. Maka A gabungan dari B sama dengan himpunan aktivis 1, aktivis 2, aktivis 3, masyarakat 1, dan masyarakat 2. Pembuktiannya dengan diagram Venn. Yang kedua ada irisan atau intersection, menunjukkan aktivitas yang mendukung kampanye baik secara online maupun publik. Contohnya, misalkan X sama dengan himpunan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung Black Lives Matter. Y sama dengan himpunan aktivitas yang dilakukan secara online. Z himpunan aktivitas yang melibatkan partisipasi publik. Maka X irisan dari Y irisan dari Z sama dengan X irisan Y irisan Z, yaitu himpunan membuat petisi online yang dikumpulkan tanda tangannya dan didistribusikan secara online, berpartisipasi dalam diskusi online menggunakan tagar Black Lives Matter. Pembuktiannya dengan diagram Venn. Selanjutnya ada selisih atau difference, yaitu membedakan aktivitas yang meningkatkan kesadaran publik dari upaya formal untuk mengubah kebijakan. Contohnya, misalkan P adalah himpunan kampanye media sosial, diskusi publik, film, dokumenter, artikel berita. Q himpunan dari lobi ke pemerintah, gugatan hukum, inisiatif legislatif. Maka P selisih Q sama dengan kampanye media sosial, diskusi publik, film dokumenter, dan juga artikel berita. Buktian dengan diagram Venn. Lalu ada komplement menyajikan cara-cara ekspresi publik yang dilakukan secara luring. Contohnya, U sama dengan himpunan semua bentuk ekspresi publik terkait isu keadilan rasial. R sama dengan himpunan ekspresi publik yang dilakukan secara daring atau online, yaitu postingan media sosial, petisi online, komentar daring. Maka R komplement sama dengan himpunan ekspresi publik yang dilakukan secara luring atau offline, yaitu demonstrasi di jalan, orasi tempat umum, aksi teatrikal di ruang publik, pemasangan poster di tempat umum, diskusi kelompok tatap muka, aksi damai, penggalangan dana secara langsung, surat kabar, cetak, majalah, buku, dan lain-lain. Pembuktiannya dengan diagram Venn. Operasi logika relasi dan fungsi. Konsep relasi dan fungsi memberikan memahami siapa yang berkomunikasi dengan siapa relasi, dan mengapa serta dengan dampak apa komunikasi tersebut dilakukan fungsi. Contoh relasi. A sama dengan aktivis Black Lives Matter atau individu yang aktif dalam gerakan. M sama dengan media yang digunakan dalam kampanye Black Lives Matter atau platform media sosial, media massa, dan lain-lain. I. Isu-isu yang diangkat Black Lives Matter
atau keadilan rasial, kebrutalan polisi, reformasi sistematik. D. Sama dengan dampak kampanye Black Lives Matter atau perubahan kebijakan peningkatan kesadaran mobilisasi massa. Misalkan, relasi R dari A ke M, di mana A sama M anggota R. Jika aktivis A menggunakan media M dalam kampanye Black Lives Matter, maka aktivis X Twitter anggota R atau aktivis X menggunakan Twitter. Aktivis Y Instagram anggota R atau aktivis Y menggunakan Instagram. Aktivis X Instagram anggota R atau aktivis X juga menggunakan Instagram. Kelompok Z berita CNN anggota R atau kelompok Z diliput oleh berita CNN. Berikut ada diagram panah pembuktian konsep relasi. Dapat dibuktikan dengan menggunakan diagram panah sebagai berikut. Aktivis X itu panahnya ke arah Twitter sama Instagram. Buat yang aktivis Y itu ke arah Instagram dan kelompok Z ke berita CNN. Dua contoh fungsi. Fungsi F dari I ke D, di mana F I sama dengan D. Jika isu I menghasilkan dampak D sebagai hasil dari kampanye Black Lives Matter, maka F atau keadilan rasial sama dengan peningkatan kesadaran atau isu keadilan rasial menghasilkan dampak utama merupakan peningkatan kesadaran publik. F atau kebrutalan polisi sama dengan perubahan kebijakan kepolisian di beberapa daerah atau isu kebrutalan polisi yang menghasilkan dampak utama berupa perubahan kebijakan. Berikut ada diagram panah pembuktian konsep fungsi. Keadilan rasial berarti tanda panahnya ke peningkatan kesadaran. Keadilan polisi tanda panahnya ke perubahan kebijakan kepolisian. Analisis konsep relasi dan fungsi. Berdasarkan konsep relasi dan fungsi di atas dapat dianalisis sebagai berikut. Relasi menunjukkan bagaimana aktivis memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan pesan dan menjangkau audiens. Ini penting untuk memahami strategi komunikasi yang digunakan dalam kampanye. Untuk bagian fungsi, menunjukkan bagaimana kampanye Black Lives Matter berupaya menerjemahkan isu-isu penting menjadi dampak yang nyata. Ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kampanye. Oke, selanjutnya ada operasi logika dari proposisi. Proposisi ini membantu kita memahami dinamika komunikasi yang kompleks yang terlibat dalam gerakan sosial #Black Lives Matter ini. Jadi contoh proposisinya P yaitu aktivitas #Black Lives Matter yang dilakukan secara daring atau online. Q-nya aktivitas #Black Lives Matter yang melibatkan partisipasi publik. R-nya aktivitas #Black Lives Matter yang berasal mempengaruhi opini publik. S-nya aktivitas #Black Lives Matter yang menghasilkan perubahan dari kebijakan. Operasi logikanya yang pertama ada konjungsi atau conjunction yang dinyatakan dengan P dan Q, notasinya di sini. Dan proposisinya P dan Q sama dengan aktivitas #Black Lives Matter yang dilakukan secara daring dan melibatkan partisipasi dari publik. Yang kedua ada disjungsi atau disjunction yang dinyatakan dengan P atau Q, notasinya kayak gini. Proposisinya itu P atau R sama dengan aktivitas #Black Lives Matter yang dilakukan secara daring atau berhasil mempengaruhi opini dari publik. Tiga ada implikasi, jadi notasinya itu kayak gini. Proposisinya itu P dan Q, implikasi dari R sama dengan jika aktivitas #Black Lives Matter dilakukan secara daring dan melibatkan partisipasi dari publik, maka aktivitas tersebut berhasil mempengaruhi opini dari publik. Selanjutnya ada analisis konsep dari proposisi. Pertama ada konjungsi yang dinyatakan dengan dan. Jadi menggunakan konsep konjungsi ini, kampanye Black Lives Matter efektif jika dilakukan secara daring dan juga melibatkan partisipasi publik. Manfaatnya pesan lebih spesifik dan membantu analisis dari audiens. Kedua ada disjungsi, dinyatakan dengan atau, kampanye berhasil jika dilakukan secara daring atau mempengaruhi opini publik. Manfaatnya pesan lebih fleksibel dan juga beragam. Tiga ada implikasi, jika kampanye daring dan partisipasi publik tinggi, maka akan mempengaruhi opini dari publik. Dengan menggunakan konsep implikasi ini, manfaatnya mengevaluasi strategi dan efektivitas dari kampanye. Dan terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu penerapan konsep matematika diskrit seperti himpunan, relasi,
fungsi, dan juga proposisi dalam analisis kampanye ini membantu memahami interaksi antara kelompok, penyebaran informasi, dan evaluasi dengan dampak-dampaknya. Dengan menggunakan konsep himpunan, kita bisa mengelompokkan peserta kampanye dan isu-isu yang diangkat, memudahkan analisis dari interaksi. Menggunakan konsep relasi, kita bisa memodelkan hubungan antara pengguna media sosial, konten yang dibagikan, dan juga dampak yang ditimbulkan. Dan menggunakan konsep fungsi, kita bisa mempetakan penyebaran pesan kampanye ke dalam perubahan opini publik. Dan menggunakan konsep proposisi, kita bisa menganalisis klaim-klaim dalam kampanye dengan logika formal untuk memahami faktor-faktor keberhasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.